Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Isnin, tanggal 16 ya. Tanggal 16 Rabiul Awal 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 bulan November 2020. Alhamdulillah kita sehat walafiat dapat berkumpul bersama pada majelis taklim kita kali ini di Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepahaman kepada kita tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk agama kita, di mana kita berniat untuk mengamalkan dan menyampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada kajian malam hari ini, ulun ingin angkat beberapa ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan menjelaskan tentang berapa besar, berapa marahnya Allah, hukum bagi orang yang mengejek atau menghina Allah dan menghina Rasulullah SAW. Kenapa ulun sampaikan kadang-kadang ini menjadi bahan lelucon bagi kita, padahal itu penghinaan. Janganlah kita melakukan satu ungkapan-ungkapan yang nilainya lelucon, tapi itu menghina. Yang namanya menghina itu jangan pun menghina Allah, jangan pun menghina Rasulullah SAW. Menghina sesama Muslim saja dituntut dalam hukum agama kita, tidak dibenarkan. Paling tidak Nabi mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu menolak kebenaran dan menghina manusia. Menghina manusia sudah dihukumkan dalam hukum kesombongan. Ada beberapa ayat yang ingin ulun sampaikan, terutama pada ayat pertama atau ayat 66. Allah berfirman, wala in sa'altahum la yaqulunna annama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasuluhu kuntum tastahzi'un. Jika kamu tanya mereka, siapa yang ditanya itu? Mereka yang menghina, mereka yang mengejek Allah, mengejek Rasul. Jika kamu tanya mereka, kata Allah Ta'ala, apa pertanyaannya? Kenapa kamu menghina Allah? Kenapa kamu menghina Rasulullah SAW? La yaqulunna annama kunna nakhudu wa nal'ab. Mereka berkata, mereka menjawab, kami hanya nakhudhu wa nal'ab,
bersenda gurau dan bermain-main? Mungkin jawabannya kayak itu. Kami kadang menghina bujuran, kami bersenda gurau, dan kami bermain-main. Atau jawabannya, itu hanya kebebasan berkreasi. Itu kebebasan berkreasi. Nakhudhu wa nal'ab, bersenda gurau dan bermain-main. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulih. Katakan, apakah dengan Allah dan dengan ayat Allah dan dengan Rasul kamu bersenda gurau? Apakah kamu bersenda gurau, guyon, bermain-main dengan Allah dan dengan ayat Allah dan dengan Rasul Allah Ta'ala? Ayat berikutnya ayat 66, tadi ayat 65. Ayat 66, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Kada usah lagi kamu kembali bertaubat, karena kamu sudah kafir setelah kamu beriman. Di sini kedudukan hukum yang kita ambil. Orang yang mengejek, menghina, mengolok-olok Allah dan Rasul, maka mereka dihukumkan dalam surah At-Taubah 66 sebagai orang yang kafir setelah beriman. Artinya apa? Yang mengejek ini orang yang beriman. Yang mengejek ini orang Islam. Mengejek Allah, mengejek Rasul. Apapun yang kita imani itu jangan jadi bahan ejekan. Mengejek ayat-ayat Allah, mengejek para malaikat. Karena dengan ejekan dan main-main senda gurau mereka telah kafir setelah beriman. Setelah beriman. Artinya, yang Allah jelaskan pada ayat ini, pengejek-pengejek itu orang Islam. Bagaimana jika yang mengejeknya bukan orang Islam? Orang Islam yang bukan orang Islam yang mengejeknya. Jelas bagi mereka kada merasa beban itu. Kada merasa beban. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang menyatakan keislaman, tapi di dalam hati mereka tersimpan kebusukan terhadap Islam. Cerita ini kan cerita orang-orang munafik yang sedikit-sedikit mengejek, tapi Islam. Dan hari ini hal-hal yang kayak ini banyak terdapat kepada orang Islam itu sendiri. Mereka menyampaikan ejek-ejekan yang jelas sekali itu merugikan Islam. Ulun tidak berbicara kepada orang yang bukan Islam. Kalau bukan Islam, nanti ayat berikutnya Allah Ta'ala akan menjelaskan kayak apa. Orang yang kada Islam tuh kayak apa mereka itu jadi mengejek. Ini orang Islam yang mengejek Allah, mengejek Rasul, mengejek apapun yang diimani, maka kata Allah Ta'ala, kada perlu lagi ingin bertaubat karena dia telah kafir setelah dia beriman kepada Allah Ta'ala. Ketetapan hukum tentang kekafiran pengejek Allah, pengejek Rasul, ini tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Syekh Ar-Hurrani rahimahullah berkata, apa kata beliau? Wa qad haka Abu Bakar Al-Farisi min ashabi Syafi'i. Dan telah bercerita Abu Bakar Al-Farisi, artinya bukan Abu Bakar Siddiq. Kalau Abu Bakar Al-Farisi ini ulama. Siapa mereka? Min ashabi Syafi'i, salah seorang dari ulama bermazhab Syafi'i. Berkata Abu Bakar Al-Farisi, salah seorang ulama yang bermazhab Syafi'i. Ijma'ul muslimin, kata beliau, ala an hadda min sabbun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qatlu. Sepakat pendapat umat Islam kepada seseorang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukumannya adalah dibunuh. Ini
pendapat madhab Syafi'i. Abu Bakar Al-Farisi salah satu ulama Syafi'i. Kama anna hadda min sabbi ghairi al-jalada. Seperti seseorang yang menghina sesama muslim, bukan Nabi yang dihina, maka balasannya, hukumannya dicambuk. Menghina sesama dicambuk. Artinya, apalagi hari ini dianggap zaman bebas untuk menyuarakan apa-apa. Kadang kecambukan lagi ini, Pak. Memang dia berdasarkan apa? Negara kita bukan negara Islam. Kayak itu kan? Negara kita bukan negara Islam. Tapi bagi kita umat Islam wajib memegang teguh aturan Islam. Dimanapun kita tinggal. Di negara yang bukan negara berhukum Islam. Umat Islam wajib memegang teguh tuntunan Islam. Karena dasarnya adalah Al-Quran dan dasarnya adalah As-Sunnah. Kata Abu Bakar Al-Farisi, sepakat para ulama-ulama Syafi'i. Penghina Nabi itu dibunuh dan penghina sesama itu dicambuk. Penghina sesama dicambuk. Jemaah rahimakumullah, ini berbicara tentang yang menghina itu orang Islam. Bagaimana jika yang menghina itu bukan orang Islam? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kenapa orang yang kada Islam itu umpat-umpatan menghina Islam? Menghina Allah, menghina Rasul. Karena di dalam hatinya tersimpan kebusukan yang parah tentang Islam. Sekalipun di mukanya terlihat senyum. Padahal di hatinya busuk. Siapa yang katakan itu? Allah di dalam surah Al-Imran ayat 118. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u fi afwahihim wa ma tukhfi fi sudurihim al-akbar. Qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Ali Imran ayat 118. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mempercayakan sesuatu amanah kepada orang yang di luar golonganmu, maksudnya kepada orang yang di luar golongan orang yang beriman itu. Percayakan sesuatu kepada sesama yang beriman. Tapi kenapa hari ini orang Islam memilih orang yang tidak Islam? Karena ada komentar di mulut-mulut orang yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Orang yang kada Islam tapi jujur. Orang Islam tapi kada jujur. Ini satu pernyataan yang terbalik. Satu pernyataan yang terbalik. Kenapa urusan kada jujurnya maka ditimpakan kepada umat Islam? Padahal banyak sekali umat Islam itu yang jujur. Jadi, jika ada yang berkata seperti ini, orang kafir itu jujur, tapi orang yang Muslim kada jujur. Saya anjurkan melalui mimbar kita hari ini untuk banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bertaubat kepada Allah. Menghina orang yang beriman pada hakikatnya menghina kepada siapa? Menghina kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi perkataan terbalik seperti itu. Mana lebih baik orang yang kafir jujur, orang yang Islam kada jujur? Ini pertanyaan yang terbalik. Nang bujur to lebih baik orang yang beriman yang jujur daripada orang yang tidak beriman yang jujur umpamanya ada. Jadi tetap kita menyandarkan kepada orang yang beriman. Oh kada kau dapat orang yang beriman yang jujur, mangaramput memang kada hendak memilih orang yang beriman. Manakala orang di dalam jiwanya tertanam keimanan. Banyak di antara umat ini yang jujur. Maka Allah Ta'ala katakan,
Jangan mengamanahkan sesuatu kepada orang yang tidak termasuk dalam golongan kamu dalam hal keimanan. Waddu ma'anittum qad badatil baghdau min afwahihim. Mereka menyukai jika kamu susah. Jika kamu melarat, jika kamu bersedih, jika kamu ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, mereka senang. Mereka senang. Dan apa? Wa qad badatil baghdau fi afwahihim. Yang nyata kebencian di mulut mereka. Wa ma tukhfi fi sudurihimul akbar. Dan apa yang tersimpan di dalam hatinya lebih benci daripada itu. Di mulutnya sudah sumpah serapah kepada orang Islam. Begitu menghina, mencaci kepada orang Islam. Di mulut, di hatinya ganal pada itu kebenciannya. Kata Allah Ta'ala. Jadi di hatinya lebih besar daripada kebencian kepada umat Islam daripada apa yang dia ucapkan. Yang dia ucapkan aja kita sudah menerimanya, kadang bisa menerima kita. Apalagi di hatinya buruk sekali terhadap umat Islam. Maka Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 120, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak pernah senang kepada umat Islam ini hatta tattabi'a millatahum, kecuali umat Islam ini berbondong-bondong murtad mengikuti agama mereka. Kecuali umat Islam ini tinggalkan Islamnya kemudian murtad. Jamaah sekalian, ulun sampaikan ayat ini, penjelasan ini pada kajian forum umat Islam. Ini forum kita. Pembinaan kepada akidah dan mental-mental kita. Hal yang seperti ini. Pembinaan. Kenapa umat Islam mempercayai kepada orang yang bukan Islam daripada orang Islam? Alasan-alasan yang terbalik. Lebih baik memilih non-muslim yang jujur daripada Islam yang tidak jujur. Banyak orang Islam yang jujur-jujur. Jangan terbalik. Karena apa? Mereka tertarik dengan keberhasilan dunia yang di hadapan pandangan kita. Banyak manusia yang tertarik dengan keberhasilan dunia. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, satu hari ulun diminta mentasmiyahi anak orang Banjarmasin. Orang Banjarmasin. Abahnya nama seorang nabi. Nama seorang nabi, seyogianya anaknya juga nama seorang nabi. Kalau ada nama seorang nabi, nama bini nabi. Karena anaknya perempuan. Tapi takajutnya ulun di waktu hendak menamai, ngaran anaknya siapa? Teresa Imelda. Tahu lah pian artinya tuh. Ibu-ibu pinatatawan padahal udah tahu tuh artinya. Teresa itu seorang penyantun wanita yang peduli kepada orang-orang lemah di Afrika, di India sana. Siapa? Dikenal dengan Bunda Teresa. Seorang yang bukan beragama Islam. Imelda itu tetangga kita dahulu. Bini Marcos, presiden Filipina. Kedua-dua nama yang diambil nih, kadada nama muslimah. Kadada nama mukminah, kadada nama orang yang beriman. Kenapa Pak? Pian mengambil itu nama pian seorang nabi, anaknya itu. Aku tertarik Ustaz. Bunda Teresa ini adalah seorang penyantun. Seorang yang mendatangi orang-orang yang lemah. Kata abahnya. Ujulun, apakah pian tidak pernah membaca Khadijah radhiyallahu anha yang kaya raya begitu? Dinikahi oleh Nabi pada saat dia wafat, tidak ada sehelai kain pun yang bisa diwariskan kepada anaknya. Karena Khadijah seorang penyantun. Khadijah seorang penyantun. Nabi mendapatkan kesedihan yang besar pada saat istrinya Khadijah meninggal dunia.
Karena Khadijah penunjang dana dakwah yang pada saat itu. Maka tahun itu dikenal dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Dua yang menjadi orang dekat Rasul wafat. Pertama Khadijah radhiyallahu anha, dan yang kedua Abu Talib bin Abdul Muttalib, paman yang menampung Nabi di rumahnya. Paman yang menampung Nabi di rumahnya. Jemaah rahimakumullah, ini kecintaan umat Islam kepada ajaran budaya Islam ini harus dikembalikan. Kepercayaan ini mulai memudar sehingga apapun bentuknya yang dipilih pasti apa yang datang dari orang-orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam. Allah mengatakan jangan tertarik. Allah mengatakan jangan kagum. La tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusahum wa hum kafirun. At-Taubah 55. La tu'jibka, jangan menjadikan kamu kagum harta mereka yang banyak, anak mereka yang sukses, mungkin boleh jabatan mereka yang tinggi. Jangan kagum, mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka tidak beriman. Semua fasilitas yang Allah berikan kepada mereka, karena Allah akan siksa mereka. Allah akan azab mereka. 55 Taubah. Jangan terkecoh umat Islam. Inilah yang terjadi manakala yang kita pikirkan dunia dan dunia. Kita berpikir dunia, kita terkecoh dengan kesuksesan sehingga bangga. Oh, dia biar bukan Islam tapi jujur. Kenapa kita tidak membanggakan orang Islam yang jujur? Figur-figur Islam kada kurang-kurang. Maka hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah 120, Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah tenang kecuali melihat kamu berbondong-bondong mengikuti agamanya, kecuali melihat umat Islam berbondong-bondong untuk murtad. Kalau tidak seperti itu, mereka akan lakukan tipu daya. Mereka akan lakukan gebrakan-gebrakan yang sehingga umat Islam tidak mengerti. Umat Islam akan terpengaruh. Umat Islam akan terpengaruh. Di dalam surah Al-Mujadalah, Al-Mujadalah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul aiman wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Al-Mujadalah ayat 22. Apa kata Allah Ta'ala? Kamu tidak akan dapatkan orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, yang bermesra-mesra, yang berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasul. Lamun orang beriman bujur-bujur, ulun makin jelaskan ayat ini. Kada akan terjadi ada orang yang bermesra-mesra dengan musuh Allah, orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan ini terbalik, Pak. Sesama pina baca celengan, tapi dengan orang yang jelas memusuhi Islam, mesra, bermesra-mesraan. Ayat ini patut menjadi renungan kita, karena dipertaruhkan dengan keimanan kita. Kata Allah, orang yang beriman pasti tidak akan mesra-mesra.
tidak akan berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah. Bahkan Allah katakan, sekalipun musuh Allah itu bapaknya sendiri, anaknya menjadi penolong Islam, bapaknya menjadi musuh Islam, dia tidak akan bermesra-mesra. Dia tidak akan berbaik-baik. Sekalipun bapaknya sendiri, sekalipun anak mereka sendiri, sekalipun saudara mereka sendiri, sekalipun kerabat keluarga mereka sendiri. Abahnya, anaknya, saudaranya, dan kerabat keluarganya. Berhadapan nih, yang satu pembela Islam, yang satu musuh Islam. Itu bapaknya, itu saudaranya, itu anaknya. Tidak akan ada kemesraan bagi orang Islam. Oh, berarti kita bermusuhan. Lihat dulu konteksnya. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, radhiyallahu anhumah, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ibu saya datang menemui saya untuk menyambung tali silaturahim kembali. Tapi dia datang dengan agama lamanya. Artinya, ibu saya masih kafir, wahai Rasul. Di waktu Islam datang, Abu Bakar menerima Islam ini, laki-laki pertama dewasa yang masuk Islam. Abu Bakar punya anak, laki-laki, perempuan, yang bernama Asma, dari istrinya yang bernama Kutailah. Istrinya menolak dengan Islam. Akhirnya dia berpisah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Asma binti Abu Bakar ikut bapaknya. Sekaligus ini berpisah. Ini berpisah. Rasul melarang mengumpulkan orang yang berbeda agama di zaman sahabat. Apalagi suami istri. Hari ini aja yang tenang-tenang. Tapi tunggu neraka yang berkobar-kobar nanti. Orang yang mempermainkan agama itu. Ya Rasul, datang ibu saya untuk menyambung kembali tali kekeluargaan. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Silakan sambung kembali tali silaturahim dengan ibumu. Allah lagi menurunkan surah At-Tahrim. Ayat 5 kalau tidak salah. Dan Allah katakan, jangan pernah dilarang. Allah tidak melarang seorang muslim dan bukan Islam untuk apa? Untuk bersilaturahim dengan baik. Maka di sini yang perlu kita ketahui, kafir itu dua. Pertama kafir harbi, yang kedua kafir zimmi. Kafir harbi yang mengajak berperang, seperti Emmanuel Macron, Presiden Prancis. Hari ini dia menabuh genderang perang dengan umat Islam. Sudah sekali ditegur habis-habisan, beberapa tahun yang lewat kembali diizinkan untuk membuat kartun-kartun yang menghina dan mengejek kepada Nabi Muhammad SAW. Ini harbi, ini wajib kita balas, ini wajib kita lakukan apapun untuk membalasnya. Ada kafir jimmi. Kafir jimmi itu tetangga kita yang bukan Islam. Giliran gotong royong bersama. Ada keluarga kita yang sakit, dia besuh. Kenapa Pak Haji Abdullah Garing apa? Ujar si Hendrik tetangga sebelah. Padahal Abdullah dengan Hendrik berbeda agama. Ini yang namanya zimmi. Nabi melarang kita berbuat jahat kepada mereka. Nabi melarang. Sekalipun keyakinan kita berbeda, tapi dia bisa beradaptasi dengan orang Islam. Tapi beda dengan kafir harbi. Maka beberapa hari ini ulun sampaikan lewat jamaah, kita di Banjarmasin, Banjarbaru, kita harus melakukan langkah-langkah pembalasan. Pembalasannya meminggul senjata kada mungkin. Teriak keras-keras kada didengari. Tapi kita berbuat nyata. Berbuat nyatanya apa? Pulang kajian ini, kumpulkan anak, kumpulkan bini, catati produk-produk Prancis itu apa aja.
Oh, ini tindakan nyata. Nak, catati nak, apa produk makanan nang produk Perancis. Nah, jangan anak ini bah. Minuman ini, kecantikan ini, pakaian ini. Mulai hari ini jangan ditukari lagi. Itu aja. Menggoyahkan mereka. Jika semua umat Islam berbuat seperti itu, kelapakan, Pak. Kelapakan. Jadi kita membalas dengan itu. Oh, itu kada peduli juga, kada berarti. Jangan. Kita malu nanti hari kiamat pada saat Allah hadapkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi kita diejek, pada saat Nabi kita dihina, dan kita tidak berbuat apa-apa. Oh, tapi kami berdoa, semua kita berdoa. Tapi kita ada tindakan-tindakan yang jelas, dan ini bisa kita lakukan. Kenapa sekadar pindah kepada produk lain kita kada kawa? Jenisnya sama, kualitasnya sama. Oh, harganya terlarang, toh lamun sesama muslim, biar larang sedikit kan jadi masalah. Ini apabila di supermarket tuh kada kau menawar. Tapi apabila nukar nangka Kulanda yang jauh orang bawa mulai di Istanbul, Sungai Tabuk sana, 4-5 kali menawar. Padahal yang di bawah sini nangka Kulandanya itu berapa? 5 biji. Berapa Acil sebiji? Ujar Acil 2.500. 5 biji berapa? 12.000. Itu tidak membuat mereka kaya raya. Mereka pulang, maaf, beli beras, beli berkecukupan, sudah selesai. Tapi umat Islam yang menyakitanya habis-habisan. 12.500 tuh ditawarnya 2.500. Ujar Acil, aku menungguin angka kulan dari berbuah 3 tahun. 3 tahun. Jadi sesama muslim mari kita berbaik-baik. Mari kita hari ini bersepakat untuk berbelanja kemana? Berbelanja kepada pedagang-pedagang yang ada di samping rumah kita jika itu kita dapatkan. Tak naik sedikit, anggap aja keikhlasan dalam berjual beli bisa bernilai sedekah. Bisa bernilai sedekah. Kita kada mampu memberi, tapi kita mampu menukari. Kita tukari. Pedagang-pedagang sesama. Lihati, oh, adakah ada produk-produk Perancis? Padahal, Pak, ini jangan dijual lagi nah. Jangan dijual lagi. Ini nama produknya negara yang menghina Nabi kita. Kalau ini sudah nggak ada tahu. Melihat beberapa hari ini proses di Saudi berkontainer-kontainer dibuang produk-produk Perancis itu. Dibuang di lubang-lubang yang besar. Mereka tidak memberikan kepada yang lain, tapi dikuburnya. Saking apa? Meluapnya kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, susu itu yang kesenangan anak kami, pindahkan kepada susu yang lain, insya Allah. Masa kadanya Perancis saja Bang, bisa mengeluarkan susu-susu gasan bayi kita. Ayat-ayat kecantikan ibu-ibu, hati-hati. Hari ini Islam diuji, umat Islam dituntut kecintaan kepada Nabi dengan berbuat hal-hal yang seperti itu. Kada sempurna kata Allah Ta'ala, kada beriman orang kepada Allah dan hari akhir, manakala dia bermesra-mesra dengan orang yang menghina Allah, dengan orang yang memusuhi Allah, dengan orang yang memusuhi Rasul, sekalipun yang memusuhi Allah dan Rasul itu abahnya sendiri. Macron kada abah kita kada, melihat aja kita kada pernah. Sekalipun anaknya sendiri, sekalipun saudaranya sendiri, sekalipun kerabatnya sendiri. Bapak Ibu, Mus'ab bin Umair dengan Ubaid bin Umair berhadap-hadapan berperang. Mereka lahir dari rahim yang sama, ibu yang sama, bapak yang sama. Mus'ab bin Umair yang kakak masuk Islam, jadi pejuang Islam. Ubaid bin Umair bertahan pada kekafiran dan benci kepada Islam. Akhirnya berhadapan pada perang Badar. Tapi yang berhadapan ini bukan bersaudara. Mereka adalah bermusuhan. Li'ilai kalimatillah, kata Mus'ab bin Umair, untuk menegakkan kalimat Allah Ta'ala. Nang dihadapi ini dengan sanak kandung.
Tapi dalam sanak kandung memusuhi Allah, tidak ada kemesraan. Dan qadarullah, Allah yang menentukan. Mus'ab membunuh adiknya sendiri pada perang Badar. Ini ketegaran iman. Ini ketegaran kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, bukan dengan itu kami cinta aja. Kadinya nang kayak itu, Pak. Kecintaan kita tuh dibuktikan. Dituntut. Hari ini semua kita menyuarakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil aja, cucu-cucu kita takut nih. Cinta ke dalam Nabi? Cinta ajarnya. Tapi kan apa yang mereka ucapkan anak-anak kecil tidak bermakna, hanya satu ucapan. Bagi kita orang dewasa, pernyataan kecintaan ini mari kita buktikan. Biar kita tidak malu pada saat Allah menghadapkan kita dengan Nabi Muhammad SAW pada hari kebangkitan nanti. Wujudkan kecintaan kita itu. Melaksanakan apa yang Nabi perintahkan, ini satu bukti kecintaan. Tidak mengerjakan sesuatu yang Nabi larang, sudah bukti kecintaan. Bersalawat yang banyak, sudah bukti kecintaan. Kita mencintai Nabi pada hal-hal yang dibimbing, pada hal-hal yang dicontohkan. Karena hari ini, cara orang mencintai dengan berbagai macam ekspresi yang berbeda-beda. Nabi menuntun itu. Dari hal yang paling kecil mencintai Nabi ini, ikut kepada sunnah yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kayak apa sahabat-sahabat masa lalu cintanya dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, pada saat Nabi menginap malam pertama di Madinah. Nabi datang ke Madinah pertama kali menginap malam itu di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dia pilihkan Nabi di kamar di bagian bawah rumahnya yang bertingkat 2. Tapi rumah Abu Ayyub bertingkat 2 jangan kita bayangkan yang kayak masjid Baitur Rahman, ini bagus tingkatannya ke atas. Bahari itu perumahan, rumah dari tanah yang apabila di atas berjalan maka kelihatan debunya turun ke bawah. Malam Abu Ayyub Al-Ansari dengan istrinya berada di dalam kamar, Kadawani bergerak, Kadawani keluar. Karena takut lantai yang dijajak ini berdebu dan berdebunya gugur kepada Nabi yang ada di kamar bawah. Sehingga membuat Nabi bertanya pada saat pagi hari, Abu Ayyub Al-Ansari, kenapa mukamu pucat? Kenapa jadi pucat muhaikam Abu Ayyub? Kata Abu Ayyub, ya Rasul, saya tidak guring semalaman suntuk. Ulun kada guring. Kenapa ikam kada guring? Ulun takutan apabila ulun berjalan-jalan, debu akan berterbangan dan mengganggu tenangnya Rasul beristirahat. Kenapa? Dilandasi rasa cinta. Rasa cinta. Dan kecintaan sahabat ini kada pernah diragukan. Abu Ayyub menjadi prajurit tertua. Umurnya sudah lebih 70 tahun masih memanggul senjata. Kalau tentara ini pensiun umur berapa tahun? 60 lah. 60. Abu Ayyub kada berapa pensiunan 70 lebih. Masih memanggul senjata, masih memanggul pedang, ikut berperang. Ada salah seorang sahabat yang menanyakan, Abu Ayyub ini sudah tua. Jangan turun lagi ke medan peperangan, berjuang, membela Islam, membela agama, membela Nabi Muhammad SAW. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Apakah kamu tidak membaca ayat Allah? Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum anfusikum. Keluarlah kamu ke medan perang, berjuang, berjihad. Dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Waktu lapang turun, waktu sempit turun. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Ayat itu yang menjadikan aku termotivasi untuk membela agama Allah. Membela agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mencintai Nabi Muhammad SAW. Perang Uhud itu, Pak, bismillah. Perang Uhud itu barisan balik hadis sahabat ini melindungi Nabi.
Sahabat melindungi Nabi. Bahkan salah seorang sahabat yang mata lukanya hampir kada kau hitung lagi banyaknya. Karena dia menjadi perisainya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada seorang laki-laki hari itu yang datang pada perang Uhud ingin menemui Nabi karena ingin membunuhnya. Dan dia bertemu dengan Nabi sebelum terjadi peperangan. Muhammad, nanti kamu saya bunuh. Kata siapa? Kata Ubay bin Halab. Nabi katakan dalam sebuah hadis sahih, orang yang melalaikan sholat, orang yang tidak mengerjakan sholat, mereka dikumpulkan di neraka bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Halab. Fir'aun tahu kita keburukannya kayak apa. Qarun seorang kaya raya, bersepupu Nabi Musa, tapi tidak bersyukur kepada Allah. Haman penasehatnya Fir'aun. Ubay bin Halab tokoh kafir Quraisy yang sangat kaya, yang sering meludahi Nabi, yang pernah menaruh kotoran-kotoran unta di belakangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari bertemu dengan Nabi, Ubay berkata, Muhammad, nanti kamu saya bunuh. Apa kata Nabi? Insya Allah aku yang akan membunuhmu. Dia takut dengan ucapan Nabi ini. Tapi dia ingin buktikan bahwa dia ingin membunuh Nabi. Pada perang Uhud, dia datang ke medan peperangan, yang dicarinya siapa? Nabi Muhammad SAW. Dia membawa tombak yang sudah dia siapkan untuk membunuh Nabi. Dari jarak yang jauh, dia ingin lempar tombaknya setelah dia melihat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi kepada sahabat yang melindunginya, buka jalan, biar Ubay dekat denganku. Dibuka pasukan, Ubay mendekat dan dia ingin membidik Rasul dari dekat. Nabi ambil salah satu tombak sahabatnya dan lebih dulu Nabi melemparnya. Akhirnya mata tombak itu melukai sedikit pada bagian samping lehernya. Maka dia lari meronta-ronta kepada kaumnya, teriak-teriak. Ubay bin Halab diejek. Ubay, itu kada ganal lukanya. Kenapa? Maka takutan. Kada mematikan, mungkin kan kayak itu. Aku akan mati, kata Ubay, dengan luka yang sedikit ini. Hari ini jika Muhammad meludahiku aja aku mati. Kenapa Ubay? Karena Muhammad pernah berkata, aku akan membunuhmu. Dia percaya dengan ucapan Nabi itu. Akhirnya dia pulang setelah perang Uhud selesai. Satu hari setelah kembali ke Makkah, Ubay bin Halab meninggal dunia. Mati. Goresannya sangat sedikit di leher. Tapi itulah yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kecintaan sahabat membentengi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulun simpulkan dari kajian hari ini, sebagai seorang umat Nabi yang mencintai kepada Nabi, melihat kepada ayat-ayat Allah yang sampai kepada kita, penjelasan-penjelasan kepada orang yang bukan Islam atau orang Islam yang ikut andil menghina Allah, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina Al-Qur'an, kada perlu taubat lagi kata Allah. Dia telah kafir setelah dia beriman. Mari kita wujudkan menjadi seorang pembela, sekalipun ini yang bisa kita laksanakan. Bismillah. Ulun sudah suarakan kepada semua jemaah. Malam ini berapa jemaah kita yang hadir? Subuh tadi di mana? Darul Arqam sudah sampaikan. Berapa jemaah yang hadir? Rembuk pian ke rumah, kumpulkan anak cucu yang bisa menulis. Nak, berapa ini produk Perancis yang ada di lingkungan dijual kita? Jangan ditukari. Kadang menukarinya bukan membekot ng pedagang, tapi kita tidak mau membuat mereka pongah, membuat mereka menghina kepada Rasulullah SAW. Semoga kecintaan kita yang sangat terbatas, pengorbanan kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah nanti, dan termasuk hamba Allah yang berkesempatan diberikan untuk meminum air telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.